Pemirsa Khazanah, peristiwa tsunami yang menghantam Selat Sunda akhir Desember lalu menyisakan luka bagi masyarakat tanah air, khususnya bagi warga pesisir Banten dan Lampung. Tercatat ratusan orang meninggal, ribuan orang mengalami luka, dan puluhan orang hilang akibat peristiwa ini. Akan tetapi, di tengah kondisi yang belum sepenuhnya stabil, ada fenomena tak biasa di daerah terkena bencana tsunami tersebut, yaitu masyarakat sekitar enggan mengkonsumsi ikan. Fenomena tidak mau makan ikan ini tak hanya dialami masyarakat asal daerah bencana. Sebagian masyarakat di luar daerah pun enggan makan ikan yang berasal dari perairan bekas bencana. Kalau saya sih agak ngeri-ngeri gimana gitu, Mbak. Ya, karena banyak korban yang belum ditemukan kan. Jadi mungkin sebaiknya pemerintah perlu melakukan tindakan apa supaya masyarakat juga bisa enak mengkonsumsi ikan di sekitar situ. Untuk saat ini sih kalau saya sendiri, kalau pas dengar ada tsunami kayak gitu, sampai saat ini saya belum makan ikan gitu, karena emang dengar sih isunya katanya udah ikan-ikan itu makanin korban yang tenggelam lah, yang hanyut, yang ke bawah air kayak gitu. Nggak apa-apa, saya emang dari kemarin juga udah makan ikan kok, nggak masalah. Sebelumnya, fenomena turunnya konsumsi ikan akibat bencana juga terjadi di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada bulan September lalu. Begitu juga yang terjadi di Kalimantan Selatan yang diperkirakan stigma ini dipengaruhi jatuhnya pesawat Lion Air JT610 di perairan Karawang pada Oktober 2018. Peristiwa-peristiwa tersebut mengakibatkan masyarakat enggan dan tidak mau mengkonsumsi ikan yang ditangkap dari perairan terjadinya bencana. Hal ini dikarenakan stigma atau anggapan masyarakat yang mengatakan ikan di laut bisa jadi mengkonsumsi korban bencana yang terseret arus tsunami, sehingga ikan tersebut menjadi tidak layak konsumsi. Bahkan ada yang beranggapan jika mengkonsumsi ikan laut bisa jadi mengkonsumsi saudaranya sendiri. Lalu bagaimana pandangan Islam terkait masalah ini? Ayo makan ikan, karena ikan itu banyak mengandung yang menyehatkan kepada manusia ya. Dan at-tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Jadi hadis menyampaikan bahwa air laut itu suci dan mensucikan. Wal hillu maitatuhu, dan bangkai dari laut itu hukumnya halal untuk dikonsumsi. Artinya apa? Hewan-hewan yang ada di laut, ikan-ikan yang ada di laut itu halal untuk dikonsumsi. Kalau ternyata ada ikan yang makan orang, ikan yang makan bangkai orang, ikan makan kotoran orang yang najis, hukumnya tetap halal, hanya saja harus dibersihkan dari najisnya dulu. Karena ketika ikan makan yang najis, makan yang haram, kalau sudah jadi daging, maka dia menjadi daging yang halal, jadi daging ikan. Tapi kalau dia masih terpisah dari ikan, masih ada di perutnya, dia harus dibuang, tidak boleh ikut dimakan, gitu ya. Kalau memang ini ada ikan, lalu kita khawatir nih ikan ini makan kotoran orang atau makan bangkai orang, karena sekarang maunya ada tsunami lah, seperti di Selat Sunda itu. Kalau Anda ragu dan Anda bimbang dan merasa jijik melihat ikan, jangan dimakan. Karena sesuatu yang menjijikkan kalau dimakan hukumnya adalah haram. Jadi zatiahnya halal, tapi proses orang yang tak menerima secara perasaan merasa jijik itu yang membuat haram. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan juga menegaskan ikan laut dari perairan manapun aman dikonsumsi, sebab tidak ada kaitannya dengan korban tsunami atau korban bencana lainnya. Yang mungkin memakan jasad korban di laut adalah hiu, namun hiu bukan jenis ikan yang umum dikonsumsi. Ikan yang biasa dikonsumsi masyarakat hanya memakan plankton dan ikan-ikan kecil. Jadi kemungkinan ikan-ikan tersebut memakan jasad korban bencana sangat kecil, bahkan mendekati nihil. Wallahu a'lam bishawab.